Setiap orang boleh bermimpi, kan? Makanya, sebagai warga negara, sampai sekarang saya masih terus bermimpi. Bermimpi bisa melihat adanya keadilan. Sampai sekarang, keadilan pun tidak pernah sempurna ditegakkan. Bagi yang bersalah, dijadikan tidak bersalah. Bagi yang tidak bersalah, dijadikan bersalah. Penyogokan atau penyuapan sudah bukan hal baru. Penyogokan terhadap jaksa atau hakim dan menjadikan hukum seperti barang yang dijual belikan. Bagi yang memiliki banyak uang, dapat saja menjadikan dirinya tidak bersalah. Sementara yang tidak memiliki uang dan seharusnya tidak bersalah, dijadikan bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Contohnya seorang pencuri ayam, jika tertangkap, maka dia akan dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman yang tentunya sesuai peraturan. Sementara koruptor, ketika terbukti melakukan korupsi, ketika mereka menyogok hakim, hukumannya menjadi ringan. Di penjara seharusnya 10 tahun, menjadi 2 tahun saja. Inilah bentuk ketidakadilan di negeri ini. Tidakkah penguasa melihat jika banyak berita yang menyiarkan bahwa sebagian masyarakat mengkonsumsi ubi atau bahkan nasi aking? Jadi di manakah bantuan rakyat? Di kantong siapakah pajak yang dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Semuanya tidak nyata. Sekarang malah menjadi pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk koruptor. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia tetap melarat dan terus melarat. Apa mungkin para koruptor itu berpikir jika naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara? Nanti malah repot mesti bikin banyak penjara, karena 70% warga republik ini akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Jika memang seperti itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar lebih terdengar trendy, tapi itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif
dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin naik menikmati. Sungguh miris sekali negeri ini. Padahal jujur itu hebat, jujur itu bermartabat.